Hello everyone, my name is Hanung Putadianto, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, majoring in accounting. Today, I will discuss about demand function, and the point I will discuss here are the definition of demand function, factors of demand function, type of demand function formula, and demand function curve. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang fungsi permintaan. Poin-poin yang akan saya bahas pada hari ini yaitu ada definisi dari fungsi permintaan, faktor-faktor fungsi permintaan, jenis-jenis fungsi permintaan, rumus dari fungsi permintaan, dan kurva fungsi permintaan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang diminta konsumen dengan kemungkinan tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Perlu diketahui, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada hukum permintaan yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Oke, lanjut. Faktor-faktor fungsi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa naik. Jelas ya teman-teman, harga barang atau jasa pasti akan mempengaruhi fungsi permintaan. Seperti yang tertulis pada hukum permintaan, yaitu jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Yang kedua, harga barang lainnya. Ini sama seperti yang pertama ya teman-teman. Yang ketiga, besaran pendapatan masyarakat. Besaran pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi fungsi permintaan, karena pendapatan menentukan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa cenderung meningkat, karena masyarakat memiliki kemampuan lebih untuk membeli, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan juga menurun, dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang keempat, pendistribusian pendapatan. Pendistribusian pendapatan dapat mempengaruhi fungsi permintaan melalui pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat secara keseluruhan. Jika distribusi pendapatan merata, maka semakin banyak orang yang memiliki kemampuan membeli barang dan jasa, yang menyebabkan jumlah permintaan meningkat dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, misalnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka daya beli masyarakat secara keseluruhan akan menurun, sehingga permintaan barang dan jasa secara total menjadi berkurang. Yang kelima, model kesukaan masyarakat. Model kesukaan masyarakat mempengaruhi fungsi permintaan karena selera atau preferensi konsumen menentukan barang atau jasa apa yang mereka sukai dan ingin beli. Jika suatu barang menjadi favorit atau tren di masyarakat, permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika kesukaan masyarakat terhadap suatu barang menurun, permintaan akan berkurang, dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang keenam, ramal tentang keadaan di masa yang akan datang. Ramal tentang keadaan di masa yang akan datang dapat mempengaruhi fungsi permintaan dengan cara memengaruhi perilaku pembelian konsumen saat ini. Jika masyarakat meramalkan bahwa harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka cenderung meningkatkan permintaan barang tersebut sekarang, agar terhindar dari yang lebih mahal nantinya. Sebaliknya, jika ramalan mengatakan tentang harga barang akan turun, konsumen mungkin menunda pembelian saat ini, sehingga permintaan saat ini akan menurun. Jenis-jenis fungsi permintaan. Berdasarkan jumlah permintaan, jenis-jenis fungsi permintaan ada dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah permintaan barang atau jasa yang berasal dari satu orang konsumen tertentu pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan ini menggambarkan jumlah barang yang ingin dibeli dan mampu dibeli oleh satu individu saja sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.
Permintaan pasar atau permintaan kolektif adalah jumlah total permintaan barang atau jasa dari keseluruhan konsumen dalam pasar pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Permintaan pasar merupakan agregasi dari semua permintaan individu yang ada di pasar, sehingga mempengaruhi jumlah keseluruhan barang atau jasa yang diminta di pasar. Berdasarkan daya belinya, jenis-jenis fungsi permintaan ada tiga, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Konsumen pada permintaan ini benar-benar memiliki keinginan dan kemampuan finansial untuk membeli barang tersebut, sehingga transaksi dapat terjadi. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa, di mana konsumen memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian tersebut. Permintaan ini mencerminkan potensi pasar di masa depan jika kondisi berubah seperti adanya kebutuhan yang meningkat atau harga yang turun. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Konsumen menginginkan barang tersebut, tetapi tidak memiliki uang atau kemampuan untuk membelinya, sehingga keinginan ini tidak dapat direalisasikan menjadi transaksi. Rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan di sini yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Terangannya, QD sama dengan jumlah, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien pengarah atau slope, P sama dengan tingkat harga. Rumus ini menggambarkan hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta, sesuai dengan hukum permintaan. Jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan naik, dan begitu pun sebaliknya. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang ditawarkan terhadap harga barang-barang. Kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Begitupun sebaliknya, seperti pada gambar di samping ya teman-teman, itu akan menggambarkan hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 7, dan P sama dengan Rp65. Nah, ditanya, hitunglah berapa jumlah barang yang diminta. Oke, pertama, kita masukkan dulu rumus fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Kita masukkan soalnya sesuai dengan rumus, yaitu menjadi QD sama dengan 5 dikurang 7 dikali 65. Menghasilkan 7 dikali 65 yaitu 455. Jadi 5 dikurang 455 hasilnya 450. Disclaimer, dalam matematika bisnis, nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif. Harus bernilai non-negatif ya teman-teman. Jadi walaupun hasilnya itu jumlahnya itu negatif, harus tetap diasumsikan sebagai positif, dihilangkan saja negatifnya. Jadi dengan harga Rp65, jumlah barang yang diminta adalah 450. Oke, jadi kesimpulannya di sini, rumus fungsi permintaan erat kaitannya dengan jumlah barang atau jasa yang diminta dengan harganya. Fungsi permintaan juga menunjukkan jumlah barang atau jasa dengan faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi, permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah komoditi yang ingin dijual produsen pada berbagai harga dan jumlah yang ingin dibeli konsumen. Rumus permintaan biasa digunakan untuk penentuan harga. Harga barang atau jasa ditentukan oleh permintaan di pasar. Alright guys, that concludes my discussion on the demand function. I hope what I have shared is useful for all of you. Thank you for watching and see you.